Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Wayuni dari Prodi PGMI semester 8 NPM 17010500035. Di sini saya akan membacakan jawaban ujian komprehensif bidang kependidikan. Jawaban yang pertama yaitu tentang perencanaan pendidikan dan perencanaan pembelajaran. Perencanaan pendidikan adalah perencanaan yang berhubungan dengan kegiatan dalam merumuskan program pendidikan, pelaksanaan pendidikan, menentukan tujuan pendidikan, kebijakan dalam pendidikan, arah dalam pendidikan, prosedur dan metode yang akan digunakan dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan. Contoh dari perencanaan pendidikan adalah melakukan perencanaan partisipatori yang dilakukan oleh kumpulan para ahli pendidikan, mengidentifikasi kemungkinan yang akan terjadi pada lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan lembaga pendidikan, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan tentang perencanaan pendidikan. Selanjutnya yaitu perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah perencanaan yang berhubungan dengan kegiatan analisis kebutuhan pembelajaran, menentukan tujuan pembelajaran, pengembangan strategi pembelajaran, pengembangan bahan ajar, dan pengembangan alat evaluasinya dalam usaha untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contoh dari perencanaan pembelajaran. Semua perencanaan pembelajaran tercantum di dalam silabus, program tahunan, program semester, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Selanjutnya, jawaban nomor 2. Dalam konteks pembelajaran, pembelajaran luring merupakan pembelajaran yang memerlukan tatap muka, sedangkan pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang berbasis internet. Contoh dari strategi pembelajaran luring yaitu PBL atau Problem Based Learning. PBL ini merupakan strategi dengan menggunakan masalah yang nyata sebagai konteks untuk siswa belajar berpikir kritis, memecahkan masalah, dan memperoleh pengetahuan. Dalam strategi ini, siswa lebih banyak berperan dibanding guru. Guru hanya mendampingi siswa untuk memperoleh pengetahuan. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran daring. Strategi pembelajaran daring ini dapat menggunakan strategi Learning Management System atau LMS, seperti menggunakan Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Strategi LMS ini, guru maupun siswa terhubung dalam jaringan, dan materi pembelajaran diberikan menggunakan software. Selanjutnya nomor 3 yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran adalah semua alat bantu atau benda yang digunakan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk menyampaikan pesan informasi pembelajaran dari guru kepada siswa. Contoh media pembelajaran yaitu buku, tape recorder, kaset, kamera, video recorder, film, slide, foto gambar, grafik, televisi, dan komputer. Selanjutnya yaitu alat peraga. Alat peraga adalah media pendidikan yang berperan sebagai perangsang belajar dan dapat menumbuhkan motivasi belajar sehingga siswa tidak menjadi bosan dalam meraih tujuan-tujuan belajar. Contoh alat peraga yaitu papan tulis, peta, gambar, globe, dan lain sebagainya. Jawaban yang keempat yaitu tentang evaluasi pembelajaran. Jadi evaluasi pembelajaran itu ada dua jenis, yaitu evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Evaluasi sumatif adalah evaluasi pembelajaran selama pelaksanaan suatu kegiatan atau program kerja secara keseluruhan dari awal hingga akhir kegiatan. Contohnya yaitu tes hasil belajar untuk mengetahui keberhasilan belajar murid setelah mengikuti program pembelajaran tertentu. Selanjutnya, tes setengah semester dan tes akhir semester. Untuk evaluasi formatif merupakan evaluasi pembelajaran selama pelaksanaan suatu kegiatan atau program kerja. Secara umum, waktu penilaian ini dilakukan secara berkala setiap bulan atau tahunan. Contoh dari evaluasi formatif yaitu tes hasil belajar untuk mengetahui keberhasilan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru, dan tes yang dilakukan setelah pembahasan setiap bab atau kompetensi dasar. Selanjutnya yaitu bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar siswa. Untuk mengatasi masalah kesulitan belajar siswa, yang pertama kali harus dilakukan oleh guru adalah memahami jenis kesulitan belajar dan faktor kesulitan belajar siswa. Dari memahami
jenis kesulitan belajar, dan faktor kesulitan belajar inilah guru dapat mengambil keputusan untuk tindakan yang akan digunakan kepada siswa serta memilih metode dan strategi belajar yang tepat untuk siswa. Dalam mengatasi masalah kesulitan belajar siswa, guru harus melakukan bimbingan secara lebih untuk siswa yang bersangkutan. Selanjutnya yang terakhir yaitu jenis-jenis psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu ada psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan yaitu psikologi yang sesuai dengan perkembangan anak. Menurut Jean Piaget, ada 4 tahap, yaitu tahap sensorimotorik, periode praoperasional, periode operasional konkret, dan yang terakhir yaitu periode operasional formal. Selanjutnya yang kedua yaitu psikologi belajar. Psikologi belajar dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku secara sadar. Selanjutnya yaitu psikologi sosial. Psikologi sosial yaitu mempelajari psikologi seseorang di masyarakat yang mengkombinasikan ciri-ciri psikologi dengan ilmu sosial untuk mempelajari pengaruh masyarakat terhadap individu dan antar individu. Terima kasih. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.